أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya buat hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang taat di antinya kita kumandangkan adalah memuji Allah dan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata pujian itu mengantarkan kita dekat dengan Allah. Kata pujian itu mengantarkan kita menjadi mulia. Maka pujian itu senantiasa melandasi diri kita untuk makin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah dengan amal ibadah. Dan ibadah yang paling sempurna adalah salat. Sekali lagi, ibadah yang paling sempurna adalah salat. Karena dengan salat mengantarkan kita menjadi mulia. Karena dengan salat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan salat adalah ibadah yang mana ibadah ini mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan. Dengan salat, insyaallah
Sebagaimana engkau memperlakukan salat, begitu pula Allah memperlakukan diri kita. Maka dahulukan salat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, syukuri atas segala nikmat. Bentuk kesyukuran adalah salat. Salat. Bentuk mengingat Allah adalah salat. Di dalam salat ada haji karena menghadap kiblat. Di dalam salat ada puasa karena kita dalam salat tidak makan. Di dalam salat ada zakat dengan waktu. Pakaian yang kita gunakan. Dengan salat pengakuan syahadat di dalamnya. Dengan salat, Masya Allah, semua ibadah ada. Ada malaikat ibadahnya berdiri, ada ibadahnya malaikat ruku, ada ibadahnya sujud, ada ibadahnya duduk. Dan di dalam salat sempurnalah. Semua ada dalam salat. Maka salatlah, salat dan keutamaannya. Maka kalau berbicara tentang salat, maka as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Sekali lagi, salat itu tiangnya agama. Maka sampaikan bahwa orang yang berbahagia, orang yang bergembira adalah orang yang bisa salat. Kenapa? Kad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Maka orang-orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam salatnya, tenang, meraih ketenangan dalam salat. Untungnya khusyuk ini tidak masuk dalam rangkaian rukun salat. Untungnya, karena yang masuk tumakninah, ketenangan. Khusyuk itu bagaimana kita ingat Allah. Dan ingat Allah itu sebisa mungkin sesuai bacaannya, sesuai gerakannya. Sallu kama ra'aituni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Jadi kita salat sesuai tuntunan Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka dahulukan salat. Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Salat juga mempunyai kedudukan yang paling utama. Karena ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Maka disebutkan adalah salat tepat waktu. Apalagi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Zaman dimuliakan oleh Allah, salat adalah sarana ukuran amal manusia. Yang pertama diperiksa dia kemudian adalah salat. Kemudian salat adalah tiangnya agama. Kapan salat ditinggal, maka runtuhlah agama. Yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah salat. Salat adalah kunci masuk surga. Yang pertama diperiksa, diproses adalah salat. Salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Salat tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu mencegah manusia daripada perbuatan keji dan munkar. Dan salat sebagai sarana untuk mengingat Allah. Ala bizikra tatmainul qulub. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayo jadikan salat adalah sebagai kewajiban buat kita dengan mendahulukan salat. Mohon maaf, karena ketika orang meremehkan salat, maka rehnalah kehidupannya. Salat, semua doa yang kita minta semua ada dalam salat. Semua dalam salat. Maka ketika manusia kurang salatnya, maka dicarilah salat sunnatnya untuk menutup salat-salat fardunya. Cari. Kapan kita meraih keutamaan? Ketika kita salat tepat waktu. Kapan kita meraih kemuliaan dari salat itu? Ketika salat itu menjadi sebagai sarana untuk bermuhasabah, untuk mengingat Allah. Kebahagiaan itu patokannya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, patokan kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah.
seberapa dekat kita dengan Allah. Kemudian patokan kebahagiaan itu ketika kita bisa berbaik sangka. Jadi kalau mau bahagia, miliki 3. Apa itu? Dekat dengan Allah, baik sangka, dan yang ketiga banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pesan dari guru saya, tinggalkan pekerjaan yang menghalangimu untuk sholat. Itu aja patokannya. Apakah pekerjaan itu tidak menghalangi sholat? Ya lakukan. Kalau ada pekerjaan yang menghalangi sholat, nggak bisa, tinggalkan. Karena tujuan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk mengingat Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yuk tingkatkan ketakwaan kita lewat jalur sholat. Sekali lagi, tingkatkan amal ibadah kita lewat jalur sholat. Tingkatkan kemuliaan kita lewat jalur sholat. Sholat, sholat, dan sholat. Dan apakah sholat ini sudah ada di zaman dahulu? Ada di zaman dahulu. Cuma adanya siang dan malam. Sempurnanya sholat itu ketika diterimanya sholat itu ketika Nabi menerimanya di Isra Mi'raj. Sekali lagi, Isra Mi'raj. Menerimanya pertama dikasihnya 50, kemudian turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu pasti tidak sanggup untuk 50 kali. Naik minta keringanan, sehingga naik ke atas dikurangi 5, 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidak sanggup umatku pasti. Naik kembali sampai 9 kali bolak-balik Nabi. 9 kali bolak-balik. Sekali lagi, 9 kali bolak-balik. Dikurangi 5 dari 45, 40, 35, 30, 25, 20 sampai 15, 10. Akhirnya sisa 5. Sekali lagi, akhirnya sisa 5 kali. Dan setiap Nabi naik, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salih. Itu berulang terus 9 kali. Makanya kita sehari semalam kita tahiyatnya 9 kali. Subuh 1 kali, duhur 2 kali tahiyat, asar 2 kali tahiyat, maghrib 2 kali tahiyat, dan isya 2 kali tahiyat. Berarti totalnya 9. Terus kenapa Allah tidak langsung saja 5? Kenapa harus bolak-balik? Sekali lagi, kenapa harus bolak-balik? Ini pertanda Nabi itu dekat dengan Allah. Kenapa? Nabi bolak-balik ketemu Allah. 1 kali aja tidak sanggup, apalagi 9 kali bolak-balik. Apalagi tanda bahwa Rasulullah SAW, Masya Allah, tabarakallah, diberikan keberkahan. Tapi kepada jamaah, bisa nggak kita melaksanakan 50 kali? Bisa. Salat fardu 17, tambah rawatib 12, 29. Salat malamnya 11, berarti 17, 12 tambah 11, 40. Ambillah salat 6 rakaat awabin antara maghrib isya di awal malam 6, berarti 46. Sisipkanlah salat 4 rakaat di waktu duha, berarti total semuanya tetap jadi 50. Itulah 17 yang wajibnya, 33 yang sunnahnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita mendapatkan keberkahan. Wala sirina linsana lafi usr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari amal ibadah kita, utamanya pesan khatib Jumat hari ini, tingkatkan ketakwaan lewat jalur salat. Sekali lagi, lewat jalur salat. Barakallahu bil Qur'an wa nafa'ana bima fihi min ayati wa zikrin nastaghfiruhu min dhanbi innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Alhamdulillahi amarna bi tiadi tasbih billahi wa inna syadallah ilallah wa la syarika lahu ya na'budu wa nasta'in wa syadana sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وصاروا إلى مكبر أعلم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم يوم بدأ به نفسي وصلى بملائكته وسجد بكل صفات الله تعالى بكتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابة الأزواج وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ولنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر إسلام المسلمين وخلقة المشركين وأهل القبلة إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يومكم معلومات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا أبكي وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب ولذكر الله أكبر.